soal seperti ini sering muncul ya. Cara paling gampang adalah tanya langsung sama ayah dan ibunya. Pak, Bu, umurnya berapa ya? Ibu, nah umurnya berapa? Tapi kan itu nggak mungkin ya, nggak mungkin kita lakukan. Nah ini adalah diminta kemampuan kita untuk menyusun nih persamaan-persamaan tadi, dan juga di dalamnya ada perbandingan-perbandingan. Ya, bener nggak sih bisa 50 detik ya? Ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sobat Konstanta seluruh Nusantara. Gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Hari ini meskipun sebagian kita libur, apalagi karena pandemi COVID-19 ya, kita tetap pengen belajar. Kita ingin menyirami pohon kecerdasan kita agar tetap tumbuh. Hari ini kita akan masuk bicara tentang salah satu materi yang paling umum dan sering sekali muncul di banyak tes SKD sekolah kedinasan maupun tes CPNS, yaitu materi perbandingan. Jadi biar nggak bertele-tele, kita pengen masuk langsung ke materi. Tapi saya sebelumnya ingetin, kalau buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Oke? Supaya semuanya bisa dapat mengakses video ini dan bisa belajar bareng-bareng. Jadi kecerdasan itu bukan cuma milik segelintiran orang ya. Pendidikan itu bukan privilege bagi sedikit orang, tapi untuk kita semua. Oke, dari Konstanta untuk Indonesia lebih cerdas. Kita langsung masuk ke materi perbandingan. Jadi perbandingan itu apa sih sebenarnya ya? Ya dari bahasa sederhananya sih, dari terminologi yang digunakan, perbandingan adalah membandingkan antara dua. Yang namanya membandingkan itu minimal dua, kalau satu nggak bisa membandingkan. Membandingkan itu dua atau lebih, besaran yang sama dan ditunjukkan dengan nilai yang paling sederhana. Jadi paling simpel. Misal contoh ya, 4:2. Kita bisa bikin sederhana tuh, 2:1. Ya. Misalnya 3:9 atau 1:3. Nah, itu yang paling sederhana tuh. Oke, ringkasan materinya ya. Perbandingan itu paling nggak ada 4. Sebenarnya dari materi di luar 4 ini masih ada, tapi ini yang sederhana yang sering muncul. Nah, jadi jangan sampai nanti kita ngomong sana sini ngalor ngidul panjang lebar, yang basic nggak kita kuasai. Oke, di sini ada 4: perbandingan senilai, perbandingan terbalik, variasi, dan perbandingan skala. Materi-materi seperti ini saya yakin udah pernah dengar. Ini ada perbandingan senilai, terbalik, variasi, nanti ada perbandingan skala. Nanti kita bahas kok satu-satu. Tetap stay tune ya. Tetap semangat. Oke, ini materi pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini sering dibilang juga sebagai perbandingan searah. Jadi jika A dibanding dengan B, itu sebanding dengan A aksen dengan B aksen. Ya. Jika A bisa dibanding dengan B, itu sebanding dengan A aksen dan B aksen. Misal nih, 1:2, satunya berubah. 1:2 nih, misalnya 1:2. Ya. 1:2. Jika 1 tadi berubah jadi 3, maka 2 berubah jadi 6. Nah, itu udah searah, simple ya. Contohnya nih, suatu hari Andi membeli donat ada 2 buah, harganya 4.000. Pada hari berikutnya ia membawa uang 10.000. Nah, dia besoknya bawa uang 10.000. Maka berapa donat yang bisa dia beli? Nah, sederhana kan? Awalnya ada 2, ya kan? Harga 4.000. Kalau misalnya besok-besok dia bawa uang 10.000, maka dia belinya berapa? Ya, ini jawabannya, maka X itu sama dengan 5, ya kan? X sama dengan, gampang ya. Ini kalau mau gampang tuh gini. Ini
4-nya 0-nya 3 coret, nih coret ya kan. Yang 2-nya coret, ini bagi 2 juga coret. Ini tinggal 10 nih. 10-nya 2 coret. Ini bagi 2 5. Maka X-nya sama dengan 5. Gampang ya kan? Kok gampang-gampang sih ya? Oke, sabar dulu. Ini ada perbandingan terbalik. Lawan dari perbandingan senilai. Nah, ini lawannya nih. A dikali B sama dengan A aksen dikali dengan B aksen. Atau kalau tadi tuh A per B ya, A per B kemudian A aksen per B aksen, kalau ini kebalik nih dia. A per A aksen sama dengan B aksen per B. Ini sebenarnya bentuk perkalian silang ya. Ini sama nih ya. Ini sebenarnya perkalian silang. A kali B, ini A aksen kali B aksen. Simple ya. Contoh lagi. Dengan jumlah pekerja sebanyak 12 orang, sebuah proyek dapat menyelesaikan 15 hari. Ini sering banget soal kayak gini keluar. Agar proyek dapat selesai selama 10 hari, maka banyak pekerjanya berapa? Gimana tuh? Sebanyak 12 orang kerja 15 hari. Kalau misalnya waktunya diperpendek, dipercepat dari 15 jadi 10 orang. Logikanya kan harus nambah orang ya. Mohon maaf, dari 15 hari jadi 10 hari. Logikanya harus menambah orang yang tadinya 12 menjadi lebih dari 12. Nggak tahu berapa, tapi lebih dari 12. Maka caranya ya sederhana juga nih. 12 dikali 15 sama kayak ini ya, contoh tadi ini yang di atas, rumus yang di atas, sama dengan 10 dikali X. Ini juga bisa kita coret-coret ini ya. Ini coret bagi 5 jadi 2, ini coret bagi 5 jadi 3. 12 kali 3, oh masih bisa lagi nih, bagi 2 coret, bagi 2 6. 6 kali 3 18. Ini dia aja caranya ya kan. Di sini coret-coretnya juga boleh. Ya kan? Ini bagi 5 3, bagi 5 2, coret, ini 6. Udah selesai. Gampang ya? Gampang banget. Yang nggak gampang yang nggak belajar biasanya. Ya. Oke, masuk ke materi berikutnya. Ya, ini dia salah satu formulanya tadi ya, yang pakai yang formula yang kedua. Sama aja. Materi berikutnya perbandingan variasi. Jadi tadi ada yang searah, ada yang terbalik. Kalau ini dia gabungan antara yang searah sama yang terbalik. Nah, terdapat perbandingan lurus sekaligus perbandingan terbalik. Jadi ada 3 variabel nih. Ada O, ada S, ada T, ada O, ada S, ada T2 ya. Kalau yang selaras, yang seperti ini, ada juga yang berbalik. O objek yang dikenai pekerjaan, T waktu, S subjek. Ini contoh aja ya. Bisa dirubah nih, bisa diubah ya. Bisa diubah dengan apa? Ya sesuai dengan yang kamu mau gitu ya. Sesuai dengan kondisi. Oke ya. Contoh aja nih langsung biar nggak bingung. 3 sepatu dapat diselesaikan oleh 5 orang. 3 nih. 3 sepatu diselesaikan sama 5 orang dalam waktu 36 hari. Nah loh, kalau tadi nggak ada kalimat-kalimat berapa jumlah proyeknya ya. Kerjaannya sekian, orangnya sekian. Ini nggak ada jumlah proyeknya. 3 sepatu bukan 1. 3 sepatu dapat diselesaikan oleh 5 orang dalam waktu 36 hari. Jadi ditambah variabelnya. Tentukan banyak tukang yang diperlukan untuk menyelesaikan 8 sepatu dalam waktu 60 hari. Nah berubah kan? Jumlah sepatunya berubah dari 3 jadi 8. Harinya berubah dari 36 jadi 60. Nah jadi nggak sesederhana persamaan yang sebelumnya. Nah itu gimana caranya? Nah ini dia caranya. Objeknya tadi awalnya 3. Rubah jadi 8. Jumlah orangnya 5. Kemudian jadi N. Gak tahu nih kita yang mau hitung nih sekarang. Awalnya harinya 36. Sekarang jadi 60. Maka N-nya berapa? Kan gitu ya. Nah ini gampang juga nih. Mudah juga. Kita tinggal coret-coret lagi ya. Kayak sebelum-sebelumnya.
ya. Tapi kalau mau hitung-hitungan juga boleh nih, kita coba hitung-hitungan yang sederhana ya. Yang biasanya alur biasa 3 kali N kali 60 nih dia. 3 kali N kali 60. 5 kali 36 kali 8. Maka sama dengan 8. Cara kalau coret-coretnya ya gampang juga ya. Kita coba deh, kita coba. Ini bagi 6 dulu deh. Bagi 6 ini jadi 6. Bagi 6 ini jadi 10. Bagi 3 habis, bagi 3 jadi 2. Ya. Ada lagi nggak? 5 kali 2 berapa? 10, benar. Coret semua. Ini coret semua. Kalau coret semua bukan jadi 0 ya, tapi jadi 1. Jadi 1 ya udah. Jadi N kali 1 bagi 1 N. 8 bagi 1 ya 8. Ya udah dapat jawabannya N sama dengan 8, sama kan? Gampang ya? Tapi Mbak, kok gampang banget ini? Beneran nggak sih soal sekolah kedinasan kayak gini? Memang banyak sekali ya. Kalau nggak percaya gini, kita bisa lihat nanti contohnya. Ukurannya pada gambar model dengan ukuran sebenarnya itulah yang kita maksud dengan perbandingan skala. Ya, skala itu ada peta atau miniatur atau model ya, atau model. Nah, 1 banding N itu skalanya diperbesar. Kalau misalnya 1 banding 1000 berarti 1 meter dengan 1000 meter atau 1 cm dengan 1000 cm. Jadi satuan harus sama ya, harus sama. Contohnya jika di sebuah peta atau peta sih sebenarnya, baca yang betul. Sebuah map gitu ya, disusun dengan skala 1 banding 10.000. Nah, berarti 1 cm sama dengan 10.000 cm. 1 meter sama dengan 10.000 meter. Nah, begitu ya. Jika jarak kota A sama kota B cuma 2 cm di kertas itu, berapakah jarak sebenarnya? Ya gampang, berarti 20.000 cm. Ya kan? Gitu doang. Ya, ini rumus-rumus begini-begini saya pusing. Pokoknya jawabannya 20.000 cm aja. Tinggal nanti rubah kesatuannya meter. Ini coret 2. Ya, bagi 100 kan jadi 200. Udah gitu ya. Nggak usah ribet-ribet. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.